Di tahun buku 2019, pemerintah lagi-lagi memberikan kepercayaan dengan menetapkan plafon sebesar 150 miliar untuk KUR mikro dan KUR kecil. Sejenak kita menyusuri jejak kaki di saat berdirinya CU Opormas pada tanggal 4 November 1972 yang saat ini dengan nama KSP Covid Opormas, didirikan atas proses penyadaran yang mendalam untuk bangkit dari kemiskinan dan penderitaan yang menjadi pilihan komunitas para guru di lingkup Dinas PDNK Kabupaten Sika dan Kandet Dikbud Kabupaten Sika. Dilihat dari pertumbuhan anggota pada saat berdirinya dengan jumlah 98 orang menjadi 86.676 orang per 31 Desember 2018. Yang terdiri dari komunitas PNS, petani, peternak, nelayan, dan komunitas UKM, di mana bersatu padu dan memiliki spirit membangun ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha-usaha produktif para anggota. Di tahun buku 2019, pemerintah lagi-lagi memberikan kepercayaan dengan menetapkan plafon sebesar 150 miliar untuk KUR mikro dan KUR kecil. Untuk itu, kami mendorong para anggota agar mengembangkan usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan dana KUR yang tersedia pada KSP Covid Opormas. Karena itu dalam semangat kolaboratif ini, saya ingin mendorong agar perguruan tinggi kerja, operasi juga kerja sebagai lembaga penjaga ekonomi rakyat, dan pemerintah sebagai fasilitator dan regulator bermain di sana untuk memprotek seluruh produk-produk yang ada untuk menjadi kekuatan dan kebanggaan dari ekonomi rakyat Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan yang saya bawa dari Jakarta itu soal KUR. Lalu yang tadi itu soal tantangan yang tadi, Pak. Yang buat saya memang itu tantangan yang berat. KUR itu juga tantangan berat. KUR yang disalurkan di Opormas kepada anggota, lalu anggota responnya seperti apa? Itu yang respon kepercayaan ketika ada KUR kan harus diperiksa OJK, Kementerian Keuangan, BI gitu. Lalu kalau nggak salah data-data anggota pun harus ada di 3 lembaga ini kan. Nah itu seperti apa Pak untuk menjelaskan kepada anggota? Iya baik, untuk KUR ini sebetulnya ini kan programnya pemerintah, di mana pemerintah ingin membantu anggota, membantu masyarakat, membantu rakyat untuk bisa meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor real dengan memberikan pinjaman yang murah. Nah pemerintah dalam hal ini kepada penyalur KUR seperti kami Koperasi Penyalur KUR tidak memberi dana. Tetapi hanya memberi subsidi bunga. Katakan setiap tahun KUR itu kan bunganya 7%. Nanti anggota itu membayar bunga 7% itu.
0,58 per bulan. Efektif malah. Kalau kita bawa ke flat, 0,3% flat. Tapi pemerintah setiap memberi subsidi kepada penyalur bunga itu dengan rentangan antara 10,5 sampai dengan 7 sampai dengan 10,5. 7 itu bagi kur kecil yang angkanya di atas 25 juta, subsidinya 7% per tahun. Kalau kur mikro di bawah 25 juta, subsidinya 10,5% per tahun. Itu artinya bahwa pemerintah tidak kasih modal. Modal itu bersumber dari lembaga itu. Kalau kita di koperasi bersumber dari simpanan anggota. Lalu kita kalau pinjamkan ke anggota. Jadi kalau kita berpikir sederhana, sebetulnya suku bunga yang Ormas terapkan itu katakan saja kur mikro 17,5%. Pemerintah bayar 10,5%, anggota bayar 7% per tahun. Jadi itu simpelnya kita sederhanakan ke arah itu. Nah, untuk dapat subsidi bunga ini ada ketentuan. Yang pertama adalah anggota yang pinjam kur adalah anggota yang sudah punya usaha minimal 6 bulan. Satu. Yang kedua, usaha itu disetujui, dilegalkan oleh pemerintah dengan adanya surat keterangan izin usaha dari pemerintah. Kalau itu dari kur kecil, kur mikro, berarti izinnya dari desa atau lurah. Nah, kalau kur mikro itu yang di 25 juta sampai dengan 500 juta harus ada situ SIU yang dikeluarkan pemerintah untuk menandakan bahwa usahanya dia itu legal dan disetujui oleh pemerintah, tidak bertentangan dengan segala macam larangan. Nah, itu boleh. Yang kedua, untuk pinjaman yang atas 50 juta ada NPWP. Sebetulnya kur itu sederhana saja. Saya katakan sebetulnya kur ini tidak membuat sesuatu yang susah. Yang menjadi susah adalah perilaku anggota kita yang belum terbiasa dengan hal-hal perizinan ini. Karena mereka selama ini kan berpikir kalau pinjam tidak perlu ada urus izin saja itu. Karena memang di koperasi selama ini menerapkan yang penting kalau punya perilaku baik, karakter baik, kemampuan mengelola yang bisa, kepercayaan muncul, ya sudah bisa diberi pinjaman. Termasuk kalau, perkiraan saya tadi, Pak. Termasuk perkiraan saya tadi ketika menyalurkan kepada anggota itu kan kan perlu persyaratan yang dipercaya oleh ketiga lembaga ini sebenarnya. Betul. Karena ini nama baik lembaga kan. Betul. Jadi kita lanjut dulu. Jadi sebenarnya anggota untuk dapat subsidi bunga dari pemerintah cuma itu saja syaratnya. Hanya kena kebiasaan anggota yang selama ini kalau pinjam tanpa mengurus izin, mereka merasa berat. Nah, padahal ketika kita paksa mereka untuk urus izin, tidak susah. Padahal kan untuk urus situ SIU, dia tinggal ke kantor kelurahan atau desa, menyampaikan permohonan izin, desa keluarkan surat rekomendasi izin, bawa ke kantor dinas satu atap, keluar satu kali keluar surat izin usahanya, situ SIU-nya keluar satu kali. Tidak mudah, hanya itulah masyarakat kita kan mentalnya mau cari sesuatu yang lebih gampang loh, sehingga dikatakan, oh kur itu syaratnya sulit. Tidak sulit kalau dia mau. Karena sekarang pemerintah juga lagi memperjuangkan untuk dana kur bisa diakses oleh masyarakatnya supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dia kan. Nah itu, sehingga itu satu. Yang kedua, di Ormas respon anggota bagaimana? Minat anggota cukup tinggi. Hanya persoalan yang ini yang terus kita berikan motivasi dan pendidikan bahwa tidak, ini kur syaratnya harus begini. Dan itu tidak susah sulit. Nah, karena itu kita pelan-pelan memberikan pendidikan advokasi kepada mereka agar mereka merasa bahwa mendapat kur itu sebetulnya syaratnya tidak susah. Karena mereka berpikir, oh saya kur harus minta izin ke sana sini ya. Betul, kalau usaha sudah berjalan selama lamanya, tapi orang dari OJK datang, dia kata benar kalau dia ada usaha harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, oh benar salah, beri pinjaman tanpa ada, kau bilang dia sudah berjalan 6 bulan, mana buktinya? Yang bisa memberi keterangan kepada pemerintah, kepada publik bahwa dia sudah punya usaha 6 bulan, ya lurah. Kalau lurah ada dekat dengan dia, kan harus ada keterangan dari lurah mengatakan usahanya sudah berjalan minimal 6 bulan. Usahanya itu disetujui, artinya melanggar aturan pemerintah, selesai. Pak, ini kan berarti membina perilaku, membina karakter, lalu membina teman-teman yang belum punya usaha legalitas menjadi punya legalitas. Benar. Seberapa jauh peningkatan dari yang dulu belum menyalurkan kur lalu sekarang sudah menjadi penyalur kur, Pak? Ya artinya gini,
dengan dia jadi penyalur KUR, minimal legalitas usahanya itu sudah pasti ada. Karena kalau dia tidak ada, belum tentu kita kasih pinjaman KUR. Karena syarat utama dia harus punya legalitas itu. Itu satu. Yang kedua, memang sementara ini kan KUR ini kan diberikan kepada anggota yang tidak bisa digunakan untuk melunaskan pinjaman lama kan. Jadi dia harus, sekarang kan dia lagi pinjam dan nyicil dulu, lunas itu baru kita kasih pinjam dengan KUR. Gitu kan, KUR seharusnya tidak bisa digunakan untuk menyicil pinjaman lama. KUR ini betul-betul dia gunakan untuk usaha, sehingga tidak boleh ada potongan administrasi juga tidak boleh, potongan untuk ini biar bisa juga tidak boleh. Materai pun dibawa dari rumah saja, dia terima, dia punya 10 juta, terima itu juga 10 juta, tidak boleh dipotong macam-macam. Ya, maksudnya gini Pak, antusiasme anggota yang selama ini belum punya legalitas, lalu ketika ada penyaluran KUR itu seberapa banyak peningkatannya? Cukup bagus, saya lihat kurang lebih hampir 50-60% itu mereka sudah mulai mengurus itu. Karena memang kita juga harapkan dengan mengurus legalitas sehingga minimal pemerintah punya data, pengusaha di Sika yang punya usaha wirausaha itu berapa orang gitu. Kalau tidak punya data itu kan sulit mengklaim berapa orang yang punya usaha-usaha produktif. Sehingga kita juga dorong ke arah sana supaya kita juga tahu anggota kita yang punya usaha itu berapa banyak. Ini kan kaitannya kan terus yang tadi Pak, yang tantangan gubernur tadi, karena koperasi harus menyalurkan keuangannya kepada anggota untuk meningkatkan produktivitas kan. Nah itu tantangan yang tadi siang kayak apa Bermas mau menjawabnya Pak? Begini, sebetulnya apa yang dikatakan Pak Gubernur itu sesuatu hal yang positif. Koperasi simpan pinjam seperti koperasi ini punya peran mendorong peningkatan pertumbuhan sektor real anggota ini. Katakan kalau anggota yang punya niat, saya mau kembangkan, mendirikan pabrik untuk mengolah sabun, karena bahan dasar kan minyak kelapa luar biasa, harusnya kita siap dukung. Ya betul dia mau. Tapi kalau Komponas disuruh membangun pabrik, ya kita mencaplok kerjaannya anggota. Kan Koperasi Bantunya tidak boleh masuk ke sektor real kan. Kita hanya menyiapkan dana, mendorong anggota kita untuk mengembangkan usaha-usaha sektor real dengan cara seperti ketika anggota itu berminat, kita dukung dia dan memberikan modal pinjaman investasi untuk dia bisa mendirikan usaha-usaha seperti itu. Demikian juga sekarang kita lagi kembangkan yang namanya usaha tenun ikat. Lagi berkembang, memang kita lihat kesulitan tenun ikat Allah di pemasaran. Nah, kami coba membuat, ada anggota kita yang memproduksi tenun ikat, ada anggota kita yang mengambil posisi sebagai sales penjualnya. Jadi ada yang habis produksi, dia lempar ke anggota kami yang satu, lalu anggota itu kerjanya menjual produksi itu keluar. Nah, sebetulnya bagus, cuman karena kalau masuk ke pasar kan minimal dia jangan terlalu tebal, jangan terlalu berat, nah seperti itu tuh. Nah itu perlu dukungan memfasilitasi dia punya kualitas produknya itu. Tapi itu pekerjaan yang bisa dikerjakan. Bayangkan pekerjaan tenun ikat kan ya kayak orang membuat batik itu kan satu tenun itu kan butuh waktu 1 minggu 2 minggu. Nah kalau dia kerja sendiri, berarti 1 bulan dia hanya bisa menghasilkan 2 tenun. 2 tenun, 1 tenun kan harga sekarang sekitar 600.000. Berarti 2 tenun 1,2. Dikurangi biaya produksi ya dia sekitar untungnya sedikit. Nah, tapi persoalannya setelah jadi belum tentu tenun itu bisa dibeli. Nah karena itu kita harap ada bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi penjualan tenun ini. Katakan di Mamere perlu ada pabrik yang mengolah tenun ini menjadi tekstil atau menjadi apa gitu, itu bagus itu. Nah itu yang kita terus mendorong, mencarikan solusi buat mereka ini. Karena itu pekerjaan ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga begini banyak, dia sambil mengurus rumah tangga, dia bisa membuat pekerjaan tambahan untuk penghasilan rumah tangga dengan cara menenun itu. Oh, tenun itu lebih pada ibu rumah tangga ya? Ya, memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah lebih maju, mereka jadi setiap hari ada wanita-wanita dikumpulkan kerjanya tenun, ada yang kerjanya pasarkan itu. Pak, anggotanya Bermas itu yang mempunyai kelompok-kelompok produktif itu seberapa besar sebenarnya Pak? Kalau gini, anggota Bermas kan sebentar digabung oleh Pak Ketua tadi, 65% itu dari UKM, petani, peternak, nelayan, 65%. PNS cuma 15%. Sisanya anggota luar biasa dan swasta potensial lainnya. Jadi 65% ini sebenarnya ini sangat menjadi
pangsa marketnya Ormas Iya. sebetulnya. Iya. Marketnya Ormas sebetulnya ada di 65% ini. Bagaimana kita menangkap peluang ini, memperdayakan anggota kita agar mereka bisa meningkatkan usaha-usaha produktif mereka, sehingga mereka bisa mengakses pinjaman kur ini. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Karena kita koperasi simpan pinjam tidak boleh masuk ke sektor real. Nah, kita punya tugas adalah bagaimana membina anggota kita untuk mau meningkatkan usaha dengan mendirikan pabrik dan lain sebagainya, tinggal koperasi masuk di situ. Jadi istilahnya kayak ini produksi, ini distribusi, ini pengguna. Nah, koperasi kalau bisa masuk di distribusi, bagaimana dia mengambil, dia jual ke sana. Sehingga saya punya konsep ke depan, kalau pengurus setuju itu kita bikin satu PT yang kerjanya menjadi distributor. Misalnya kita punya UKM di sini banyak yang usaha kios-kiosan. Kita datangkan Ormas, datangkan barang-barang dari Jawa, lalu bagi-bagi ke anggota kita. Nah itu bisa, perannya Ormas bisa masuk. Tapi kalau Ormas mendirikan swalayan, berarti kita capok dong anggota punya usaha. Ya itu harusnya anggota yang punya usaha, jangan koperasi yang ambil. Apalagi koperasi simpan pinjam, tidak boleh. Mungkin kita ambil di posisi sebagai distributor saja. Yang kedua, anggota yang kita punya hasil pertanian, kita beli kirim ke Jawa. Atau kita bantu mereka misalnya tenun ikat. Atau mereka punya usaha seperti minyak kelapa. Nah itu kita beli, salurkan. Kita kasih label Ormas, salur. Ini produksinya Ormas. Pak, itu nanti andai kata sebagai rintisan, bisa nggak itu misalnya Ormas membuat divisi ya, artinya membimbing teman-teman pengusaha kan, divisi gitu. Sekarang kita lagi merancang ada divisi Business Development Center, pusat pengembangan bisnis anggota. Ini yang kita lagi rancang dan moga-moga tahun ini bisa kami wujudkan yang namanya program Business Development Center. Nah, bisnis ini kita mau mempertemukan antara user dengan produksi. Jadi misalnya ada orang pedagang molen ini. Ini anggota Ormas. Lalu ada yang menghasilkan pisang. Nah ini bisa Ormas mempertemukan mereka dua. Nah disitulah distribusi kita masuk. Jadi ke depan pikiran saya sudah masuk ke sana. Pelan-pelan lewat Business Development Center ini dikelola dengan baik. Kalau dia sudah bagus, bisa dibuat PT aja. Jadi nanti awalnya pendampingan dulu ya? Pendampingan anggota. Jadi kita buat semacam promosi, temu usaha. Nah kita buat seperti itu. Bagaimana yang punya orang-orang dari kampung sana yang punya produksi pertanian, katakan itu pisang, diajak masuk ke sini, bertemu dan para pembeli pisang. Sebenarnya akan lebih sangat mudah menjawab tantangan gubernur kan? Betul, pikiran saya ke sana. Saya tidak pernah berpikir untuk Ormas bangun pabrik, tidak. No, itu anggota yang bangun. Saya tidak pernah berpikir Ormas harus membangun swalayan, anggota yang bangun. Saya akan ambil posisi sebagai distributor tadi. Kalau memang bisa. Nah itu, sehingga anggota pun hidup. Jangan saya rampok anggota punya usaha-usaha kurang bagus. Dia yang harus punya usaha itu, dia yang punya pabrik, saya suplai uangnya, modalnya gitu. Kalau anggota Pak yang paling potensial itu untuk kegiatan produksi itu bidang apanya? Kecuali pertanian. Pertanian Pertanian itu paling banyak. Yang kedua sebetulnya nelayan. Itu yang dua itu yang bagus. Karena nelayan setiap hari kan kita lihat kalau kita ke tempat pedagang uang, ikan itu kan ikan masuk itu banyak. Dan langsung dibeli lalu dijual memang hari ini. Kalau ada satu pabrik, kenapa pabrik ikan kaleng itu adanya di Jawa? Kalau dibuat di Muamalah kan bagus tuh. Adakah pemikiran, paling enggak pemikiran dari Ormas untuk mendistribusikan pemikiran itu kepada anggota gitu? Ya, kita pelan-pelan merancang itu. Jadi saya mau, karena dengan anggota ini kan kita buat sesuatu, ada bukti baru kita bisa omong. Kalau belum ada bukti, jangan dulu. Nah, kalau tanya, kau ini punya gagasan macam-macam, tapi apa yang sudah kau buat? Nah, saya mulai dengan menciptakan yang namanya divisi. Saya mau ciptakan divisi Business Development Center tahun ini. Ketika sudah berjalan, nah divisi ini mencikap akan munculnya pengembangan-pengembangan. Lokasinya di mana nanti Pak kira-kira? Kan divisi bisnis itu kan divisi bagian dari ini kan dia kerjanya di kantor ini saja, di kantor pusat, atau dia kan punya jaringan anggota-anggota ini. Bagaimana dia mempertemukan antara market dan supply.